Selamat pagi para jemaat Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa buat kita semua, kembali kita ada di program Morning Worship untuk pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita melihat kehidupan ini sebagai suatu kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika kita melihat kehidupan kita seperti itu, maka saya percaya kita akan mengisi waktu-waktu kita dengan perkara-perkara yang baik, dengan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi seberapa banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang tidak menyadari kalau di depan matanya ini ada satu kesempatan emas. Ada juga yang salah menggunakan kesempatan itu sehingga tidak menjadi berkat di dalam hidupnya. Namun, ada orang justru dia menciptakan kesempatan. Dia bukan menunggu kesempatan itu datang, tetapi dia menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Sehingga setiap waktu adalah kesempatan emas bagi dia. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari satu kisah sebelum Paskah, di mana Yesus akan segera naik ke atas kayu salib. Mari kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani,
Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Betania adalah desa yang sangat kita kenal, karena di sana ada keluarga dari Maria, Marta, dan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. 3 bersaudara ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk terakhir kalinya, maka Yesus mampir ke Betania ini. Dan kali ini ada peristiwa yang sangat mengejutkan, termasuk mengejutkan setiap murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kali ini Maria dia mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Ya, kalau kita baca dalam kisah ini, menurut perhitungan Yudas Iskariot yang sebagai bendahara, dikatakan harga minyak ini setara dengan upah buruh selama 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dituangkan begitu saja kepada Yesus oleh Maria. Nah, bukankah ini satu peristiwa yang sangat mengejutkan? Saudara, pagi hari ini, apakah pesan firman Allah melalui kisah Maria mengurapi Yesus ini? Saudara, kita dapat menggunakan kesempatan emas sebaik-baiknya jika kita selalu menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Itu pesan firman Tuhan pagi hari ini. Kita dapat menggunakan kesempatan emas sebaik-baiknya jika kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kalau kita melihat di ayat 1 dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Dikatakan 6 hari lagi sebelum Paskah tiba. Kita tahu saudara, ini adalah Paskah yang terakhir bagi Yesus karena kali ini Tuhan Yesuslah yang akan menjadi korban Paskah bagi umat manusia. Nah saudara, dan pada saat-saat seperti itulah, saat-saat terakhir bagi Yesus, Maria mengurapinya dengan setengah kati minyak yang mahal, minyak narwastu yang murni itu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Maria tahu kalau ini adalah kali yang terakhir Yesus mampir di Betania? Dan setelah itu dia mati di atas kayu salib. Dia mati dengan begitu luar biasa. Nah saudara, Marta, Maria maupun Lazarus sama dengan murid-murid yang lain Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempunyai perkiraan kalau Yesus ini akan mati. Karena mereka melihat Yesus itu begitu luar biasa. Yesus itu penuh kuasa. Siapakah yang sanggup menangkap dan mencelakakan Yesus? Namun Bapak Ibu Saudara, mengapa Maria bisa mengurapi Yesus 6 hari sebelum Paskah itu? Bukan karena Maria tahu sebentar lagi Yesus akan mati. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab Injil, Maria adalah orang yang selalu menggunakan setiap kesempatan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan kalau kita lihat di sana, setiap kali ada kesempatan-kesempatan bertemu Yesus, Maria selalu menundukkan diri. Dia datang di kaki Tuhan. Nah saudara, meskipun dia tidak mengerti kalau itu adalah kesempatan emas, dan ini adalah kesempatan yang terakhir kali, dia telah menggunakannya. Dia telah memanfaatkannya, dia telah mengisinya, yaitu dia mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Saudara, seringkali kita tidak mengisi kesempatan demi kesempatan yang ada. Ya, karena kita pikir masih ada hari esok. Ya, kita tidak menganggap bahwa kesempatan berjumpa dengan Tuhan, kesempatan kita berdoa, kesempatan kita beribadah, kesempatan kita melayani itu adalah kesempatan emas. Kita tidak menyadari itu. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang setiap saat, setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi dia, dia anggap adalah kesempatan untuk dia hidup bagi Yesus, untuk dia melayani Yesus, untuk dia menyembah Yesus, dia memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga ketika ada kesempatan-kesempatan tertentu yang merupakan kesempatan emas, dia tidak sadar, tetapi dia pasti akan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia sungguh bersyukur karena dia telah menggunakan kesempatan itu. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa sampai Yesus mati pun,
murid-murid yang begitu dekat dengan Yesus, tidak seorang pun dari mereka yang sempat merempah-rempahi jasad Yesus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Maria, dia telah melakukannya sewaktu Yesus masih hidup. Ya, sebelum Yesus mati, Maria telah merempah-rempahi Yesus dengan minyak ranwastu yang mahal ini. Saudara, pada pagi hari ini kita belajar, ya, menjadi orang-orang yang seperti Maria ini, orang-orang yang berbahagia karena telah menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, Maria mengambilnya, Maria mengisinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita mau belajar seperti itu. Tuhan masih memberikan kita waktu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Mari kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Pakailah setiap waktu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, dan tidak ada hal-hal yang lebih berharga dari itu semua, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami menggunakan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu untuk kami melayani Tuhan, waktu untuk kami hidup bagi Tuhan, waktu untuk kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Berkati kami semua, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun aktivitas kami hari ini, kami percaya berkat Allah akan menjadi bagian kami semua. Dan kami mau hidup bagi Engkau, hidup melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan.